Waduh guys, ini WA siapa ya? Ini parah nih. 3 kali lipat dari Dokter Reza, 15M. Buset, ini WA siapa? Ke owner skincare apa ya guys ya? Gila. Kira-kira kalau gaya barbar kayak gitu WA-nya WA dari siapa ya guys ya? Ini termasuk pengancaman bukan sih? Tapi katanya kalau pengancaman, kalau pemerasan nggak bisa dicicil. Tapi di situ ada dia bilang cicil aja gitu. Aduh, kira-kira owner skincare ini mau nggak ya jadi saksi di pengadilan? Jadi gini toh caranya untuk membangun rumah mewah. Ini termasuk bisnis apa sih guys? Kayaknya harusnya yang kayak gini nih, yang dikatain pengusaha halu. Punya barang-barang branded, hidup mewah, glamor, punya rumah gede. Ternyata hasil dari bacotan saja. 15M Jack. Ayo, owner-owner skincare yang merasa pernah dapat WA model begini atau telepon model begini, termasuk teror nggak sih itu? Termasuk pengancaman nggak sih itu? Ayo speak up biar makin rame, banyak kok yang belain kalian. Tenang aja. Lihat nggak postingan percakapan yang baru aja dikeluarin sama kubu sebelah antara oknum dokter O sama oknum owner D. Ingat nggak kalian kasusnya kemarin? Pantas para owner-owner brand mau membungkam mulut Nikita Mirzani. Oh ternyata emang kalian ngejual produk-produk yang nggak layak untuk dijual itu ke masyarakat. Pantas aja pada takut kalau Nikita Mirzani ngomong. Dari kasus Nikita Mirzani yang bisa kita petik dan ambil pelajarannya adalah emang banyak oknum-oknum owner yang selama ini melakukan kesalahan, tapi mereka nggak mau kesalahannya itu diketahui oleh masyarakat, sehingga melakukan berbagai cara untuk menutup. Nah, kemudian dimintailah uang tutupannya, lalu kemudian nggak sanggup dianya, terus tiba-tiba dia bebenah, ditarik semuanya, diberesin, habis itu dilaporin deh pemerasan. Pak polisi, ini menurut aku ya, mohon maaf kalau menurut aku ini salah di otak kalian ya, karena ini menurut aku dari semuanya itu satu, nggak ada tuh yang dari pihak mereka-mereka ini yang menghubungi duluan dan mencari duluan orang-orang yang mau menutup mulut Nikita Mirzani. Pada mereka semua yang nyari-nyari, karena mereka sadar mereka melakukan something wrong ya kan, mereka melakukan sesuatu yang nggak benar. Akhirnya mereka nyari-nyari Nikita Mirzani. Terus tiba-tiba kalau kalian curhat-curhat ya jelas lah dikasih saran sama dokter, oh lakukan ini lakukan itu, karena dia udah temenan sama si Nikita ini. Kalau lu mau bacotnya nggak berkoar ya lu mesti ngasih dia sesuatu, dan itu menurut gue hal yang wajar lah. Lu kalau pengen baik-baik sama gue pastilah ada benefitnya, apalagi Nikita Mirzani kan seorang artis. Terus tiba-tiba kalau lu chat Nikita Mirzani lu mau baik-baik itu ya jelaslah dia menyampaikan nominal tahu. Karena lu yang nyari-nyari dia, jadi suka-suka hati dia mau nyebutin berapa, karena di dalam sana itu nggak ada pengancaman, dia cuman nanya, terus mau lu gimana? Lu mau ngasih gue apa untuk membuat gue nggak bersuara? 15M, sanggup nggak lo bayar 15M? Aku nggak sanggup Kak Niki. Ya udah, itu maksudnya lu dikasih jalan kayak antara yes atau no gitu. Dia udah tahu lu nggak bakal sanggup memenuhi 15M itu. Ya apa ya, gimana ya, itu adalah bahasa yang, karena di sana nggak ada maksa kan dia, coba nggak mau tahu, pokoknya lu mesti bayar tuh 15M. Nah terus tiba-tiba disuruh ya kamu bisa nyicil, itu bahasa yang dia udah tahu lu nggak sanggup. Dia udah tahu, makanya dikasih bahasa seperti itu, karena dia antara yes or no gitu. Jadi kalau kalian plesetkan itu pemerasan, bentuk pemerasan, aku sih no ya, biasa aja. Karena Nikita Mirzani itu bukan orang yang bodoh dan tolol. Kalau dia berniat memeras kalian mah dia nggak bakal mungkin ngeladenin chat-chat kalian dengan menyebutkan nominal-nominal duit. Nggak mungkin. Seorang pemeras itu pasti ngajaknya ketemu berdua, nggak boleh bawa siapa-siapa, ketemunya berdua, terus nggak boleh bawa HP, nggak boleh ngerekam, transaksionalnya pasti semuanya dalam bentuk cash, nggak ada yang transfer. Kalau itu pemerasan. Karena Nikita itu bukan penjahat, bukan kriminal, yang ngapain dia mau merisaukan tentang chat-chat dia ke kau? Karena memang di dalam percakapan itu nggak ada unsur pemerasan di dalamnya. Itu normal percakapan. Ya karena kamu yang nyariin dia, jadi dia bebas-bebas aja mau ngomong apa. Kalau terus kalian kan nggak akrab. Ya kan, jadi bahasanya menurut aku sih bahasa yang biasa aja, percakapan WhatsApp yang senormalnya kalau kalian nyari aku dan mau menutup mulutku gitu atas kesalahan yang kalian lakukan. Dan di dalam percakapan itu adalah karakter cara Nikita Mirzani berbicara belak-belakan. Ya, jadi, saya heran aja yang kayak gini tuh digiring. Ya. Tapi apakah itu tontonan yang bagus? Apakah polisi tidak menegur dia atau kalau saya punya jabatan di sana, itu orang udah saya beratkan hukumannya beneran. Karena banyak kali yang dia buat kurang ajar. Pakai baju nggak benar, melenggak-lenggok kayak fashion show, lalu dia lompati itu pagar. Saya mau tes, besok saya lewat kayak gitu caranya, saya ditangkap nggak? Saya dimarahin nggak? Saya mau tes. Benar.
Saya mau lihat apakah perlakuan spesial itu hanya untuk Nikita Mirzani saja. Iya, itulah kenapa saya selalu mendesak tahan. Kenapa? Agar proses ini cepat berjalan. Saya ini nggak di kubu siapa-siapa. Saya nggak kenal para pengusaha itu. Dan menurut saya pengusaha itu nggak ada yang kosong. Nggak ada orang uangnya miliaran nyogok aja bisa sampai segitu banyaknya kan, itu artinya dia juga orang kuat. Atau tidak, ya udah jelas dia berduit gitu kan. Sekarang kan duit juga punya power gitu. Dan saya penasaran, ini nanti bagaimana di persidangan. Kalau diungkap semua, ya silakan, bagus. Jadi bandit-banditnya keluar semua gitu. Ya intinya mereka perlu mempunyai sosok yang memang masanya banyak gitu kan. Dengerin nih, owner overclaim. Ya, meskipun kamu sudah berhasil membuat NM ini sebagai tersangka dan sudah memasukkan NM ini ke penjara, bukan berarti NM ini dipandang oleh masyarakat Indonesia ini sebagai penjahat, tidak, melainkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena apa? Karena berkat NM, masyarakat Indonesia jadi tahu, jadi lebih pintar terkait soal krim, apalagi yang namanya krim overclaim yang kamu produksi itu. Meskipun kamu sekarang tepuk tangan ya, merasa menang, tapi tetap di mata masyarakat kamu itu adalah penjahatnya, the real penjahatnya. Jadi nggak usah kamu menunjukkan power kamu, menunjukkan kemenangan kamu, tidak. Sesungguhnya itu adalah kekalahan kamu di mata masyarakat Indonesia ya. Yang tadinya masyarakat Indonesia tidak paham yang namanya skincare itu bisa di oplas-oplas apa segala macamnya, tetapi ternyata semenjak adanya Doktif dan NM speak up, masyarakat Indonesia jadi lebih pintar dan lebih tahu tentunya ya. Mengenai pemerasan, menurut aku wajar aja sih NM seperti itu. Secara NM seorang selebritis, seorang artis besar, yang dimana dia tahu rahasiamu dan kamu juga membutuhkan NM pada saat itu, ya sudah, adalah terjadi transaksi seperti itu namanya bukan pemerasan sayang, sudah kesepakatan. Kau harus paham itu ya, kesepakatan dan pemerasan itu dua hal yang berbeda. Udahlah itu aja, nggak ngerti-ngerti kamu itu, kalau udah salah aja, udah perbaiki itu produk kamu, perbaiki ya, udah perbaiki kamu, gak usah lagi sosokan kamu menunjukkan power kamu. Tuh kan, apa tuh jadi rontok tuh. Udahlah. Takut banget berteman sama orang yang dikit-dikit direkam, ataupun berbisnis dengan orang dikit-dikit direkam. Lu tuh kelihatan banget mau ngejebak kali ya, Bawang. Ngeri sih lo, gue bilang ya. Muka lo doang yang pelangak-pelongo, tapi hati lo busuk, ngeri. Otak lo jahanam, neraka jahanam. Ngerti gak sih lo? Ya, sosok kena mental apa lo? Pergi lo ke psikiater, cek mental di sana. Jadi kemarin pas Nikita Mirzani resmi ditahan, itu para buzzernya sebelah itu langsung nyerang konten-konten gua, semua konten gua dikomenin, ngingetin gua, itu junjungan lu tersangka tuh apa segala macam. Gua tuh selalu bilang ya, gua tuh nggak mendukung personalnya, gua nggak mendukung subjeknya, gua mendukung tindakannya. Either itu Doktif atau Nikita Mirzani, selama mereka memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang tertipu sama owner skincare abal-abal ini, ya gue dukung tindakan mereka. Kalaupun ada tindakan pemerasan dan benar bisa dibuktikan tindakan pemerasan sampai menjadi terdakwa, kan saat ini masih tersangka ya, belum terdakwa. Selama itu bisa dibuktikan, ya udah gitu. Ya kalau memang pemerasan aja. Gue nggak akan denial kalau itu sebuah kesalahan. Karena ya benar, pemerasan itu sebuah tindak pidana. Kalau benar pemerasan ya, bukan ada unsur sesuatunya. Dan gue akan selalu bilang, gue akan mendukung aparat hukum dalam penindakan pidana apapun. Pemerasan lah, apalah, asalkan diusut sampai akarnya. Ketika polisi mengusut pemerasannya, maka sebab akibat dari pemerasan itu harus kita usut juga. Apa sih kira-kira penyebab munculnya pemerasan itu? Kita biasa diperas itu kan, ya kalau kita nggak mau ngasih dan kita nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu kita kasih, dan kalau kita ngerasa kalau nggak kita kasih itu kita nggak kenapa-napa, nggak usah kita kasih. Bener nggak? Nah kalau kita ngerasa ada sesuatu yang bahaya kalau kita nggak ngasih itu duit, dan kita memilih untuk ngasih itu duit, berarti kita mencoba menyuapkan. Dan gua rasa polisi harus ngusut sampai sebabnya itu apa semua ini gitu. Kalau memang pemerasan dilakukan sama Nikita Mirzani, oke, silahkan diproses. Tapi setelah itu, yuk kita tarik mundur sampai ke pangkal dari
kasus ini semua. Bagaimana kalau kasus ini tidak terblow up? Jangan-jangan nanti masyarakat yang kena dampaknya dari skincare bahayanya dia. Ini terjadi itu kan karena ada indikasi bahwa skincare dia itu berbahaya. Makanya dia mencoba menghubungi sana sini dan mencoba menutup mulut seseorang. Kan begitu tuh. Apakah benar ada dugaan skincare yang berbahaya yang akan direview Nikita Mirzani? Nah, kesimpulan yang mau gue sampein adalah sebenarnya kan pra kejadian ini, kasus-kasus ini itu adalah mafia-mafia skincare yang menjual skincare-nya overclaim, mengandung bahan berbahaya dan segala macam. Jangankan mengandung bahan berbahaya, overclaim aja juga berbahaya dan merugikan masyarakat. Harapannya pihak kepolisian juga mengusut sampai pangkalnya ini, nggak cuma si pemerasannya aja. Ya oke lah, terserah. Kita serahkan ke polisi mengurus pemerasan ini. Kita percayakan polisi, tapi yuk kita kawal, yuk kita usut lagi pangkal-pangkal seperti apa. Kalau pemerasan ini harus ada tersangkanya, maka kejadian sebelum pemerasan ini juga harus ada tersangkanya. Gimana? Gampang kan? Gue punya uang puluhan miliar, ratusan miliar. Dari mana? Dari nyanyi, bukan jual tempe. Dia ini say, diapain sama si Dalang, dihasut-hasut sama Dalang. Kalau nggak dihasut-hasut dari bulan 2024 udah teriak dong, masa nggak? Karena dihasut sama Dalang. Pesan apa tuh kok? Pesan ditahan tuh ditinjau. Kok nggak jalan ya pesannya ya? Oh begitukah, kenalan boleh sayang. Akri selamat, salam kenal kembali. Redmi bun, labnya sampai sahur dong. Ih, Redmi, aku tak ketiduran, mas. Tak ketiduran lah aku Redmi. Ya kan Red, kalau aku ketiduran gimana Red? Ica, Bunda kayaknya Kak Nipin ada gebrakan baru. Ntar kita tunggu aja wanita Amazon pasti bebas, amin. Ica Bali, amin sayang. Rosida. Perbedaan ular di zaman Adam dan Hawa sama di zaman sekarang. Ular zaman Adam tinggalnya di Taman Firdaus. Ular zaman sekarang tinggalnya di kota metropolitan. Ular di zaman Adam dan Hawa ganti kulit. Ular di zaman sekarang ganti-ganti filter. Ular di zaman Adam dan Hawa godain Hawa untuk memakan buah terlarang. Ular di zaman sekarang suka godain pelanggan. Ini ya teman-teman, menjerit dari harga 1.500.000 jadi 170.000, dapat 2. Menjerit nggak tuh? Ular di zaman Adam dan Hawa digoda Adam dan Hawa, diiming-imingi biar sama seperti sang pencipta. Ular di zaman sekarang diiming-imingi reseller kaya raya, diiming-imingi kalau pelanggan bakalan punya muka yang cantik, glowing, simbrewing, padahal kekuatan filter berapa lapis? Ratusan. Ular di zaman Adam dan Hawa ketika dihukum Tuhan langsung hilang kaki dan pergi dari Taman Firdaus. Ular di zaman sekarang dihukum sama ditijan, larinya ke Komisi 9. Ular di zaman Adam dan Hawa dia ketakutan ketika sang pencipta tahu dia melakukan kesalahan. Ular di zaman sekarang ketika kesalahannya diketahui, dia malah melemparkan kesalahannya itu kepada orang lain, merasa benar, play victim. Ular di zaman Adam dan Hawa tinggalnya di pohon dan main tunggal. Ular di zaman sekarang mainnya keroyokan dan paling seriusnya lagi berteman sama transformer. Hey! Panda, lupa ingatan Anda. BABU itu Anda. Kalau namanya masih kerja sama orang ya, masih ngarep gaji dari orang, itu artinya BABU. Ya lu, ngapain lu teriak-teriak? Neriakin Mail babu-babu. Hey! Biasa aja, say. Jangan terlalu kelewatan ngebelain bos lu, ye. Lu lihat noh. Online. Mami, hah? Maskap, ya udah, ditinggal begitu aja. Sama kayak lu. Ntar kalau lo maskap, dicuekin, dia cari asisten baru lagi. Congki lagi pasti. Boti lagi. Ngomongin diri gue dong, coy. Kalau masih sama-sama BABU, jangan lantam Anda. Masalahnya sama Nikmir, yang pasti kita ami-ami. Hah? Mau status hari ini apapun, ya, kita tetap percaya. Nanti ada jalan damai dan ada pasti Nikmir juga mempunyai bukti-bukti yang kuat nanti di persidangan, ya.
Yang penting mie aja dulu. Mie-nya enak, laris manis. Ada di seberang usahanya Bang Anton, ahli tarot kita itu. Selesai live di Tessa Mariska Channel dengan Bang Anton ahli tarot. Tadi kita membaca kartu-kartunya musuh-musuhnya Nick Mir juga. Langsung kita ke Miami. Apapun masalahnya, kita nggak peduli. Ya, yang pasti kita cinta Miami. Don? Kita yakin bahwa ini yang ditunggu sama Nick Mir. Supaya apa? Supaya cepat sidang dan Nick Mir membawa bukti-bukti. Ya. Tadi hasilnya sudah ada di pembacaan tarotnya Bang Anton di YouTube aku. Ya. Jadi tenang guys, tenang. Bukti-bukti akan ditampilkan secara jelas oleh Nick Mir. Miami dulu. Buruan, serbu Miami. Cus, enak banget. Rugi nggak? Rugi kalau nggak. Miami the best. Nick. Kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Lawan aja nih kita, ajar aja. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya biar saya laporin balik ini. Siapa yang mengganggu Nikita? Kalau disuruh pilih Fitri atau Nikita ya saya pilih Fitri. Kita punya dendam luka masa lalu dengan Nikita. Fitri bilang ajar. Dan dia nggak mau ada orang Indonesia takut sama Nikita. Nikita Mirjani nggak boleh nakut-nakutin orang. Bacot, ya kan? Siapa bilang Nikita Mirjani bukan banyak bacotnya? Nggak teriak-teriak, ya kan? Ya kalau bisa di penjara 20 tahun juga nggak apa-apa. Nanti keluar bisa jadi nenek-nenek kan? Udah udah punya cucunya udah punya cicit, mudah-mudahan. Memang bener ya, karma itu selalu dibayar kontan sama Tuhan itu. Makanya saya tuh selalunya pengennya, aduh udah deh kita nggak usah berpura-pura lah dalam hidup ini ya Pak ya. Karena hidup juga cuma sekali, mau ngapain gitu kan. Kalau kita bisa berbuat kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, minimal jangan menyakiti hati orang lain. Guys, ada salah seorang artis Indonesia yang ditangkap karena masalah pemerasannya. Dan banyak banget netizen Indonesia yang kayak ngebela, katanya itu dia nggak salah gitu. Justru dia itu kayak memberantas skincare yang abal-abal segala macem lah. Kalau menurut gue jangan terlalu fans boleh, mengendewakan jangan gitu loh. Karena kenapa? Kita nggak tahu di balik layar itu mereka seperti apa gitu. Yang kita lihat itu dan yang diperlihatkan ke kita itu tuh cuma yang baik-baiknya aja di depan gitu kan. Dan sebaik-baiknya orang pasti melakukan kesalahan. Jadi yang terlalu yang kayak ngebela banget gitu. Kalau misalkan dia nggak salah, nggak mungkin jadi tersangka gitu. Nggak mungkin masuk penjara. Justru karena dia salah ya dia masuk penjara dong. Terbukti berarti. Gue nggak benci orangnya ya, maksudnya dengan huru haranya gitu kan. Tapi menurut gue ya gitu, kalau salah berarti dia masuk penjara ya memang salah gitu loh. Nggak perlu dibela orang yang salah ngapain. Informasi lainnya, saudara, selebritas Nikita Mirzani kembali masuk bui Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, sepilah dunia pertiktokan, nggak ada yang huru hara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepolisian. Love you. Lagu yang pertama ini silakan Dr. Oki dan Dr. Samira ya mengomentari bagaimana lagu berikut ini. Uang selembar isinya 5.000, walau sudah beristri sifat tetap ke ibu-ibu. Ada sebuah kisah dari si Boti, dulunya suka Kenti, sekarang punya istri. Hey! Monggo silahkan bagaimana intonasinya, bagaimana dinamikanya, dan bagaimana feelingnya dalam menyampaikan lagu tersebut. Silahkan Dr. Oki menyampaikan lagu tersebut. Silahkan Dr. Oki dan Dr. Samira. Hai guys, banyak banget yang nanya sama saya kenapa siapa Reza Gladysnya nggak ikutan ditangkap. Jadi gini ya guys, saya kasih tahu sama kalian semua supaya kalian paham. Saya pun juga dapat informasi dari orang-orang yang paham tentang hal ini, oke? Jadi permasalahannya ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau misalkan Dr. Gladys itu ditangkap, itu yang melaporkan harus BPOM. Dan
orang-orang atau masyarakat yang terkena imbasnya akibat krim abal-abalnya itu gitu loh. Nah, jadi saran saya nih, kalau memang kalian mau ditangkap juga dia, ya kalian laporkan, push yang namanya BPOM. Jangan sampai lewat nih permasalahan ini oleh dia dan tidak dikonsentrasikan dalam penanganan kasusnya seperti itu. Kalau memang sudah terbukti dan sudah di asesmen, bukan asesmen ya, artinya sudah diuji lab dan sebagainya. Kalau memang itu sudah terbukti memang krim abal-abal dan menyalahi aturan, itu sudah masuk gitu. Jadi katanya menurut kalian kan itu sama-sama dia juga bersalah karena dia ketakutan, makanya dia bayar 5 miliar atau 4 miliar gitu loh. Nah, jadi ini beda kasus nih guys ya. Memang mungkin dia ketakutan, karena dia mungkin ketakutan makanya dia nggak ambil pusing, makanya dia langsung ngasih duit gitu loh guys ya. Jadi memang ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau memang benar-benar Anda atau kalian semua menuntut agar dokter R itu masuk, ya kalian lapor gitu, oke? Push yang namanya BPOM gitu ya guys. Ada orang yang dia nggak mau punya atau nggak mau pusing dengan permasalahan, apalagi berhubungan atau bermasalah dengan seorang yang huru hara, yang suka huru hara lah seperti itu ya. Jadi tipe orang itu berbeda. Kalau memang benar-benar mau dijebloskan atau mau dilaporkan, silahkan laporkan yang memang benar-benar yang ada hubungannya dengan keterkaitan ini gitu ya guys ya. Ayo mulai sekarang push yang namanya BPOM agar permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik gitu loh. Karena menurut DPR RI ya, komisi berapa itu Nafa Urbah juga ngomong begitu, yang wajib melaporkan atau mereview semua skincare yang ada di Republik ini yang berkepentingan adalah BPOM, bukan dokter, bukan siapapun, apalagi untuk konsumsi publik dan ujung-ujungnya jualan. Oke guys, paham ya sekarang ya. Jadi sekarang tugas kalian untuk nge-push yang namanya BPOM tuh, bagaimana keadilannya gitu. Kalau memang ini kita dijebloskan, ya jebloskan juga sekalian sama dia, tapi berdasarkan laporan kalian. Oke guys, salam Lita Gading. Yang namanya uji lab atau review atau segala macam itu adalah wewenangnya BPOM, tidak boleh diambil. Walaupun apapun yang dikerjakan BPOM memang tidak bisa selalu viral karena dia memang bukan bintang, bukan selebgram. Tapi kan segala sesuatunya bisa dicek di IG-nya atau sosial medianya memang. Kak, kemarin dari BPOM juga mengatakan Doktif tidak boleh sembarangan mereview skincare, produk segala macam. Berarti itu sebenarnya adalah tugas dari BPOM. Itu tugas dari BPOM. Berarti semua orang walaupun dia memiliki sertifikat ahli kecantikan atau dokter kecantikan tidak boleh uji lab sendiri tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Itu ada hukumnya. Apakah nanti dari BPOM juga akan ada memberikan kayak penyuluhan gitu, kayak tidak semua orang bisa mereview skincare, itu adalah tugas BPOM. Memang semuanya selain BPOM tidak boleh mereview produk UMKM di Indonesia ataupun skincare, tidak boleh sama sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebenaran terungkap ya Allah. Terima kasih ya Allah. Apakah NM dan asistennya melakukan pemerasan? Ini menurut pendapatku ya, ini pendapatku. Setelah mendengar rekaman percakapan antara asistennya si NM ini dan dokter RG, dan juga textingannya si NM dan si D itu, ya gue melihatnya memang ada unsur pengancaman ya di situ. Jadi modusnya tuh gini, kalau lu mau gue tutup mulut, lu harus bayar gue sekian. Kalau lu nggak mau bayar gue sekian, ya gue akan tetap speak up. Dan lu tahu kan, kalau gue speak up, artinya usaha lu itu akan terancam hancur. Karena kan netizen tuh percaya sama omongan gue gitu. Jadi lu pilih mana? Pilih menutup mulut gue atau gue akan tetap speak up gitu. Jadi begitu ya kurang lebih. Ya agak disayangkan ya, karena kalau memang NM ini benar mau memerangi skincare abal-abal ya, harusnya kalau ada yang mendekati untuk ya udah jangan ngomong dong, jangan ngomong gitu. Ya harus ini dong, komitmen dong. Gue nggak mau, kan gue mau memerangi skincare abal-abal yang sudah merugikan banyak orang. Lu mau bayar gue berapa? Gue nggak mau, gue akan tetap speak up. Kan harusnya begitu ya kan? Tapi ini kebalik gitu ya. Jadi ya apakah ini memang benar dugaan banyak orang gitu ya, bahwa ini dipakai untuk mencari keuntungan sendiri gitu. Tapi kan itu tadi bukti-bukti yang ada di sosial media ya, kita nggak tahu nih besok sidang tuh akan ada fakta apa nih yang disajikan di persidangan gitu. Jadi ya kita tunggu aja nanti persidangannya seperti apa. Itu menurut pandanganku ya.
Pertamanya kan sekarang di plesetinnya penyuapan ya. Iya. Nah, sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya seperti itu. Ya pokoknya gini aja, yang penting pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mungkin semua kan keputusan itu kan mulai dari lidik, sidik sampai naik selanjutnya gitu. Itu kan udah dengan tahap bukti-bukti yang ada di kepolisian. Jadi yang cukup jelas. ya jadi kalian tinggal tanyakan ke pihak kepolisian gitu. Dan intinya poinnya di sini tolong jangan tergiring opini karena jangan karena kita tidak suka berbicara, tidak suka merespon apa-apa. Jadi jangan gampang tergiring opini karena kan sekarang penyuapan segala rupa, sedangkan kepolisian saja sudah memegang buktinya dan sudah membuat ini semua berproses. Makasih. Berharap 4 miliar itu balik gak sih dokter? Serahin sama penyidik itu, kita nggak tahu. Terkait rekaman dokter gimana dokter rekaman? Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin, ya. Dokter 4 miliar ternyata untuk bayar cicilan rumah, tanggapan dokter gimana sih dokter? Nah, aku nggak tahu pokoknya. yang jelas pokoknya doain yang terbaik buat kita, buat semuanya, buat kakak-kakak semua pokoknya. Dan proses itu tidak akan terjadi. Dokter kasihan tidak dokter dengan NM punya anak-anak kecil dokter. Sama saya juga soalnya punya anak. Kita juga sama punya anak, ya kan? Ya, punya anak. Kalau saya jelas, saya pembela Nikita Mirzani. Karena kenapa? Di dunia artis yang berani speak up kebenaran itu adalah Nikita Mirzani. Bener gak? Contohnya dengan kasus ini. Kalau kan Nikita Mirzani gak speak up soal skincare, kalian tuh pasti sampai kapan dibodohi. Bener gak? Nih, segimanapun Nikita Mirzani ya mau menjelaskan skincare A, B, C, D, itu ada alasannya. Tapi terbukti kan omongan Nikita Mirzani itu selalu benar. Jadi untuk netizen Indonesia ini, kalian bisa nggak sih jangan labil gitu. Kalau misalnya kalian gak suka sama salah satu artis ya sudah. Nih seperti saya nggak pernah tuh dan begitu juga saya kalau soal artis saya ya udah suka aja gitu, nggak suka ya nggak suka aja. Nggak kayak kalian, cuman kayak langsung ketik, marah-marahin, ngejudge, ngebully dan lain-lain. Harusnya kalian tuh gak boleh gitu. Gitu. Boleh jadi netizen tapi jangan bodoh plus tolol. Jadi netizen yang pintar gitu loh. Kalau saya di sini jelas pendukung Nikita Mirzani. Apalagi saya pernah kenal dan pernah ketemu juga gitu loh.